Ayo, siapa yang menjelaskan? Ya, silakan. Definisi stilistika. Style berasal dari bahasa Yunani, stilos, atau stilus dalam bahasa Latin. Iya. Secara umum, makna stilos adalah wujud sesuatu, misalnya bentuk arsitektur yang memiliki ciri sesuai dengan karakteristik ruang dan waktu. Sedangkan stilus bermakna alat untuk menulis sesuai dengan cara yang digunakan oleh penulisnya. Itu aja. Iya, kamu dulu. Stilistika merupakan ilmu yang menyelidiki pemakaian bahasa dalam karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek keindahannya. Iya. Silakan. Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang merupakan bagian dari linguistik yang memusatkan pada variasi-variasi penggunaan bahasa, tetapi tidak secara eksklusif, memberikan perhatian khusus kepada penggunaan bahasa yang kompleks pada kesusastraan. Iya. Silakan. Stilistika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi, dengan arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang itu. Ada lagi? Iya. Stilistika adalah pemahaman dan penguasaan pada sebuah gaya bahasa. Pada sebuah gaya bahasa. Oke. Iya, silakan. Mempelajari tentang gaya bahasa dalam kaitannya dengan aspek-aspek keindahan. Iya. Ada lagi? Silakan. Stilistika sebagai ilmu yang mempelajari gaya bahasa. Dengan demikian, pengertian stilistika dalam penelitian ini dapat dibatasi sebagai kajian terhadap gaya bahasa, khususnya yang terdapat di dalam karya sastra. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Pendapat Chapman yang menyatakan bahwa analisis stilistika itu untuk menentukan seberapa jauh penyimpangan bahasa digunakan. Penyimpangan bahasa. Ada lagi? Ada lagi? Tadi beberapa pendapat itu Anda bisa ramu enggak dalam pikiran Anda? Ya, artinya yang tadi kuncinya adalah masalah bahasa. Ya, kuncinya masalah bahasa. Karena bahasa itu sebagai medianya susastra. Ya. Jadi bahasa itu sebetulnya dia dua fungsi. Dia sebagai media mengantarkan ide, gagasan sastrawan, dan dia juga bahagian dari sastra itu sendiri. Paham? Nah, itu yang harus jadi kajinya itu. Tapi sekali lagi saya tekankan kepada Anda, kalau ada bicara gaya bahasa itu jangan Anda lihat gaya bahasa dalam artian sempit. Kalau artian sempit kan kita bicara tentang sarkasme, ya, hiperbola, sinekdot dan macam-macam. Itu kan artian sempit berdasarkan teori gaya bahasa. Tapi ini dalam artian luas. Karena itu tidak hanya aspeknya pada aspek mencakup gaya bahasa yang dalam teori saja. Tapi semua bahasa yang digunakan itu yang dicermati.
Nah, komponen bahasa terkecil itu apa? Komponen bahasa terkecil itu apa? Fonem. Anda kan belajar di fonologi nanti. Semester ini belajar kan? Nah, sudah itu lebih tingkat lagi apa? Nah, nanti belum belajar ya. Belum belajar. Morfem. Itu kajiannya morfologi. Sudah itu apa? Lebih tingkat lagi itu sintaksis. Frasa, klausa, kalimat. Ya. Sudah itu misalnya gaya bahasa apa lagi? Sudah komposisi. Kita bicara tentang paragraf. Ya. Kita bicara paragraf. Paham? Berarti ilmu-ilmu bahasa itu dulu kita kuasai dulu kalau kita ingin mengkaji unsur stilistika dalam sebuah karya sastra. Teori-teori tentang ilmu bahasa itu kita kuasai dulu. Karena kacamata kita ya berdasarkan ilmu bahasa. Kalau itu tidak dikuasai, kita nggak bisa kaji. Tapi kalau hanya sekedar gaya bahasa saja, ya mungkin ada 12-13 gaya bahasa, itu yang hafal. Ruang lingkupnya sedikit sekali. Padahal gejala itu mulai dari aspek fonologinya, aspek morfologinya, aspek sintaksisnya, dan komposisi. Komposisi itu mulai dari paragrafnya. Kami menulis kan? Paham? Nah, kalau saya tanyakan dalam ilmu menulis dalam komposisi, ini belum belajar kalian, tapi untuk mengingat-ingatkan aja, mungkin sudah belajar dulu di SMA. Komposisi itu ada berapa jenis tulisan itu? Ada bentuk eksposisi, ada bentuk narasi. Udah belajar dalam SMA. Ada bentuk argumentasi, ada bentuk deskripsi. Iya. Argumentasi itu ada lagi yang namanya persuasi. Ya. Nah, kecenderungan yang dipakai dalam dunia contohnya karya sastra, kecenderungan nih pada prosa fiksi itu apa? Bentuknya. Bentuk narasi dan deskripsi. Ya. Jadi bentuknya narasi dan deskripsi. Tapi kalau puisi bisa mencakup semuanya. Paham? Paham? Jadi itu dulu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang karya sastra atau membedah karya sastra itu ditinjau dari aspek kebahasaan. Jadi saya mengatakan aspek kebahasaannya. Saya tidak menggunakan gaya bahasanya. Kalau gaya bahasa itu asumsi Anda berkaitan dengan betul-betul gaya bahasa. Bisa dipahami itu? Nah, lalu gimana cara kalau sudah tahu kita itu, kita harus kuasai dulu. Kita kuasai dulu ilmu tentang bahasa itu. Lalu kita baru lihat karya sastra yang mempunyai gejala-gejala bahasa. Ya, yang mempunyai gejala-gejala bahasa menurut kita nih ada gejala-gejala bahasa tentu yang bukan yang sesuai dengan aturan. Kalau sesuai dengan aturan tak boleh dibicarakan. Ya. Untuk apa dibicarakan? Tapi yang kita katakan ini yang menyimpang dari aturan-aturan bahasa sebenarnya. Karena kita tahu kan ada ragam jurnalistik, ada ragam sastra, ada ragam namanya bahasa politik, ada bahasa filsafat. Jadi bahasa sastra itu kan punya ragam sendiri. Bisa dipahami itu? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ada?
Ada mau ditanyakan nggak? Iya. Hubungan stilistika dengan karya sastra seperti apa, Pak? Hubungannya sudah tidak ada hubungan, tapi kita melihat dari kacamata bahasa yang digunakan dalam karya sastra. Ada aspek bahasanya. Stilistika itu kacamata pengetahuan kita itu masalah ilmu bahasa. Dan kita melihatnya dari segi ilmu bahasa yang dipakai dalam karya sastra. Ya, bahasa yang dipakai oleh karya sastra itu. Gitu. Jadi kalau orang mengatakan terjadi penyimpangan dalam penggunaan bahasa terkadang dalam puisi apalagi misalnya, nah itu aspek itu sebetulnya bukan penyimpangan. Ya, silakan masuk, silakan cepat. Waalaikumsalam. Bukan aspek penyimpangan sebetulnya. Oke. Jadi sastra itu memang ditandai dengan ragam penggunaan bahasanya, ada keragamannya. Karena itu dikatakan orang ragam sastra. Jadi dalam bahasa itu ada ragam-ragam ya. Misalnya sama dengan kalau Anda belajar nanti dalam ilmu pragmatis, ada ragam bahasa tulis, ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa tulis itu nggak bisa kita pakai dalam bahasa lisan. Dalam bahasa tulis kita diatur dengan kaidahnya, ada pola kalimat yang benar, ada subjek, ada predikat, ada objek, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa pragmatiknya, bahasa lisannya, kita kan tidak mengenal itu. Karena ada idiom-idiom yang membuat orang ngerti. Kan tidak mungkin, Santi kamu mau kemana? Jarang orang menggunakan itu. Pasti kadang-kadang mau kemana? Nah pas dia nganggu gitu mau kemana? Berarti yang tujuannya tuh yang di depan dia. Santi. Tapi kalau saya tulis nggak bisa. Ya harus ada subjeknya, jelas subjeknya. Gitu. Dan dia jawab juga begitu, tidak perlu saya mau ke pasar gitu. Pasar gitu. Dia menggunakan kata keterangan aja. Paham? Nah, kembali kita ke kajian kita. Jadi kembali ke kajian kita itu berarti kita tahu bahwa sastra itu medianya itu adalah bahasa. Ya. Adalah bahasa. Oleh karena itu kita dapat mengkaji dari aspek bahasanya saja. Jadi kita tidak bicara tema, tidak bicara amanat, tidak bicara unsur instruksi lainnya. Tapi kita melihat bahasa yang digunakan saja. Nah, kalau kita melihat aspek bahasa saja, tadi dari saya katakan tadi, dari mulai komponen yang terkecil dalam ilmu fonologi sampai ilmu morfologinya, sampai ke sintaksisnya, sampai ke komposisinya, maka itu dikatakan kajian kita itu menggunakan pendekatan stilistika. Paham? Tadi dikatakan oleh teman Anda, asal katanya style, gaya. Ya, gaya. Dan Anda harus tahu bahwa sastrawan itu dia ada namanya punya hak lisensi diberikan oleh para ilmuwan. Namanya lisensia puitica. Lisensia puitica. Kebebasan dia menggunakan bahasa. Ya, namanya lisensia puitica. Jadi sastrawan itu punya lisensia puitica. Kebebasan dia. Jadi kalau sastrawan itu menggunakan bahasa, orang ngerti. Dia sastrawan.
Bisa dikatakan ngerti? Jadi dia menggunakan namanya lisensi etika. Karena dia punya lisensi etika, itulah dia menggunakan tentu tidak dengan sesuka hati. Dia dengan bertanggung jawab. Contoh, ini saya berikan contoh. Kata itu fungsinya untuk apa? Dalam sebuah karya sastra, katakanlah puisi. Di kata itu fungsinya untuk apa oleh sastrawan? Coba, apa fungsinya? Mengungkapkan ekspresi yang dirasakan apa? Mengungkapkan apa yang dia rasakan. Diekspresikannya melalui kata. Ya, jadi diwakilinya dengan kata. Oke. Tapi banyak pendapat mengatakan apa yang dirasakan, apa yang kita rasakan itu tidak mampu diwakili oleh kata secara utuh. Ya, secara utuh nggak mungkin diwakili oleh kata. Dia masih ada tersisa. Oke, paham? Nah, terkadang untuk mengatakan itu dia bisa mengumpamakan, menggunakan kata upama, ibarat, menggunakan gaya bahasa stylenya itu. Tapi kalau itu pun tidak cukup, dia akan menciptakan idiom sendiri. Artinya idiom yang saya katakan itu kata baru, kalau boleh saya katakan begitu. Yang dalam artian kamus tidak ada. Contoh, Anda nanti bisa baca, cari puisi Sutarji. Coba cari puisi Sutarji. Sepisau pa. Sepisau. Sutarji Kalsum Bahri. Dapat? Dapat? Ada? Baca. Baca, saya dapat dulu baca. Coba baca. Sekuat-kuatnya baca. Supaya dengar yang di sudut. Yang baru mencari itu dengar dia. Sepisau Sutarji Kalsum Bahri. Kalzom. Kalsum. Dia ou. Gitu. Iya, Kalzom Bahri. Itu nama ibunya. Kalzom. Sepisau luka, sepisau duri. Sepikul dosa, sepukau sepi. Sepisau duka, serisau diri. Sepisau sepi, sepisau nyanyi. Sepisau pa, sepisau pi. Sepisau panya, sepikau sepi. Sepisau pa, sepisau pi. Sepikul diri keranjang duri. Sepisau pa, sepisau pi. Sepisau pa, sepisau pi. Sepisau pa, sepisau pi. Sampai pisaunya ke dalam nyanyi. Nah, kan tidak paham kan? Ada nggak diksinya itu ya dalam kamus? Nah, itu salah satu contoh yang ekstrim. Itu saya beri contoh yang ekstrim. Ya, puisi yang ekstrim yang saya beri contoh betul pada kalian. Ya, mungkin kena pernah baca puisi kayak gitu. Nah, kita bisa lihat dari aspek ilmu bahasanya, karena kita tahu itu yang menonjol itu adalah pada aspek bahasanya. Nah, kajian itulah yang dikatakan. Kalau kita melihat kajiannya itu, kita katakan kajiannya stilistika. Gunakan stilistika. Nah, saya katakan tadi contohnya kata sepisau. Kan seperti dua kata yang digabungkan. Sepi dan pisau. Tapi ketika hal itu dibukakan kepada Sutarji, dia ketawa. Dia tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Karena saya pernah berdialog juga sama beliau. Dia ketawa aja. Mungkin asumsi kita itu dua kata yang digabungkan.
Satu. Yang kedua misalnya dia gunakan afiksasi. Serisau, serisau, sepisau kan. Sepisau itu kan se artinya kan satu. Atau seperti dalam afiksasi. Nah, pendekatan itulah yang dikatakan oleh kita bisa mengkajinya itu berdasarkan ilmu bahasa. Tetapi kalau dalam kenyataan itu terjadi penyimpangan dari ilmu bahasa, itulah yang dikatakan haknya penyair yang dikatakan lisensia poetica. Itu namanya lisensia poetica. Seperti dikatakan sepisau pa, ya sepi pisau mungkin katanya apa? Banyak orang di situ kata apa itu pa itu dikata dari kata-kata apa. Tapi kan tidak semuanya kita bisa penggal dengan pa. Yang kata pa itu banyak arti yang itu. Bisa saja sepisau, sepi pisau, pipa misalnya. Kan kita menduga-duga aja. Jadi itulah, dan itu yang penyair Indonesia yang lahirnya dari Kepulauan Riau yang dianggap oleh orang bahwa Sutarji itu salah satu dari 5 penyair dunia yang menciptakan idiomnya sendiri. Itu menurut Hasan Yunus. Jadi tidak banyak penyair yang bisa menciptakan idiom sendiri. Salah satu diantaranya adalah Sutarji. Oke, nah ada lagi yang lain. Anda baca puisinya yang namanya judulnya Shanghai. Ketik Shanghai. Shanghai itu nama kota kan? Nah, coba Anda ketik. Anda cari puisinya. Shanghai itu apa? Coba Anda baca. Siapa mau baca? Siapa membaca? Siapa? Elsa. Siapa membaca? Baca jangan bisa kan? Tidak jadi mahasiswa. Coba baca aja, biasa aja baca. Ping di atas pong, pong di atas ping, ping bilang pong, pong bilang ping, mau pong bilang ping, mau bilang pong, mau ping bilang pong, mau bilang ping, ya pong ya ping, ya ping ya pong, tak ya pong tak ya ping, tak ya ping tak ya pong. Ku tak punya ping, ku tak punya pong. Pinggir ping bilang pong. Tak bilang ping. Pinggir pong kamu ping. Tak bilang pong. Sambil jarakmu merancap nyaring. Nah, kan bingung. Ya. Karena itu kalau Anda baca di Herman Waluyo, ya, dalam pintasnya itu puisi Sutarji itu dikatakan puisi gelap oleh Gunawan Muhammad. Kenapa gelap? Seperti yang Anda pahami, sulit dicerna pesannya itu. Padahal sederhana aja pesannya. Ya, apa hubungannya dengan Shanghai? Shanghai itu kan kota, di mana kotanya? Cina. Dia bahasa apa? Bahasa Mandarin. Anda pernah enggak ke kedai kopi Cina? Pernah. Ya. Anda mau minta teh manis, TO atau teto? Nah, kan bingung. Minta kopi manis, minta apa kopi itu atau teh manis, tetong atau TO? Nah, itulah dikatakan tadi salah komunikasi tadi. Itulah puisinya Shanghai tadi. Aku bilang pink, kau bilang pong, kau bilang iya. Jadi apa yang dia masukkannya, yang dipahami itu beda. Padahal simpel Pak pesannya. Paham? Nah, di situ ada pencerahan.
Oh, rupanya ini masalah komunikasi. Kalau orang sudah terbiasa ke kedai kopi Cina, udah tahu, ya, udah tahu. Artinya secara umum dikatakan masalah pemahaman bahasa, ya, masalah penggunaan bahasa. Karena dalam artian bahasa itu ada kalanya tidak bisa kita artikan secara kamus. Baik itu bukan hanya bahasa Cina, bahasa Inggris juga. Anda nanti kalau nonton yang ada terjemahan, dulu kan di televisi itu ada terjemahan tuh, teksnya tuh, running teksnya. Coba Anda ikuti dengan omongan, ya, omongan. Ada belajar I love you itu adalah aku mencintai kamu. Padahal di teksnya tidak bukan mencintai kamu. Bisa mengatakan aku menyukai kamu, bukan hanya mencintai. Bisa mengatakan aku ingin memilikimu, macam-macam maknanya. Karena itu bahasanya bahasa pragmatik. Ya. Bahasa pragmatik. Bahasa yang dipakai secara teks itu secara praktis. Jadi makna dalam artian kaidahnya itu selalu melanggar kaidah bahasa Arab. Nah, itu tadi saya katakan pada Anda, kajian puisi itu dapat kita lakukan dengan pendekatan ilmu bahasa. Mengkajinya mulai dari aspek terkecil fonologi sampai ke aspek morfologinya, aspek sintaksisnya sampai ke komposisinya. Jadi kalau begitu Pak, teorinya teori apa pakai? Ya pakai teori bahasa. Misalnya nih, Anda ingin mengkaji kira-kira larik puisi itu berupa frasa, klausa atau kalimat. Kan tak tahu kita. Ya. Kita nggak tahu. Lagu lah katakan, lirik lagu itu. Sekilas kita katakan itu kalimat. Tapi coba dikaji betul aspeknya itu berdasarkan ilmu kalimat. Jangan-jangan dia bukan kalimat. Jangan-jangan dia hanya berupa frasa, kelompok kata. Jadi kita fokus aja ke situ. Satu. Nah, bagaimana Pak dalam bidang fonologi atau morfologi? Dalam bidang morfologi, misalnya penyimpangan dalam pemakaian afiksasi. Anda baca saja Khairil, Senja di Pelabuhan Kecil. Coba baca. Baca Senja di Pelabuhan Kecil. Anda cari yang mana penyimpangannya itu. Sudah dapat puisinya? Nah, coba baca sebelum baca. Nah, kalau itu suka ya, cepat sebenarnya. Ayo silakan. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita. Tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam bercariat, mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang. Menyinggung muram, desir hari lari berenang. Menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi, aku sendiri. Berjalan menyisir semenanjung. Masih pengap, harap sekali tiba di ujung. Dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terkedap.
Bacanya nggak tepat dengan intonasinya. Tapi oke lah, Anda cari dari awal dari lirik pertama itu kira apa saja terjadi penyimpangan. Coba yang menyapa apa? Menurut Anda terjadi penyimpangan struktur kah, penyimpangan penggunaan bahasa atau apa? Silakan cari. Iya. Ini Pak, tadi di bagian dari tanah itu kan ada koma, asalnya tidak jadinya di tanah tapi dilanjut jadinya di air, jadi berbeda maknanya Pak. Dan ini tanah air, aturannya dari sini tanah air tidur hilang ombak. Nah, di situ Ya Pak. di tanda bacanya. Ya Pak. Oke, ada lagi. Enggak koma. Dan kini tanah dan air tidur hilang. Nah, Ada. itu tengok HP-nya HP berapa, HP apa mereknya? Mungkin beda HP beda merek. Ya. Coba apa lagi? Itulah loncat jauh dari awal tuh ada. Coba, saya mau tanya pada Anda, yang benarnya ini kali atau kali ini? Kali ini. Itu menurut kaidahnya. Tapi dia tulis apa? Ini kali. Ternyata terjadi penyimpangan. Nah, itu yang dikatakan terjadi penyimpangan. Ini kali tidak ada macam kita. Nah, harusnya kan kali ini. Nah, itu satu contoh, ya. Apalagi jangan ikuti yang dia baca terusnya salah. Intonasi yang salah, bukan bacaannya salah, intonasinya. Apa? Tiang temali apa? Serta temali kapal berlaut tiada berlaut. Oh iya. Harusnya tidak, bukan berlayar. Harusnya kata depan ke laut. Tapi dia mengatakan berlaut. Berlaut itu artinya kan memiliki laut. Dia berbaju, dia bersepatu, kan memakai. Yang sudut sana paham? Paham? Jadi, tapi kita batasi, fokus kita itu kita batasi. Ini kita kan melacak-acak aja. Misalnya tadi saya katakan pada Anda, kalau Anda ingin membicarakan berkaitan dengan aspeknya, yang kita bicarakan misalnya aspeknya struktur lari. Berarti struktur lari itu berkaitan dengan frasa, klausa, kan terkecil itu kan frasa, klausa, atau kalimat. Ya, karena terkadang kita bicara aspek ini, kita berasumsi setiap lari itu tingkatannya dia katakan kalimat, padahal dia tidak punya tanda baca. Satu. Yang kedua, ada penyair yang mengabaikan tanda baca. Anda lihat lari puisi, pasti dia yakin tidak ada tanda baca. Kan berbeda dengan kaidah kita. Kaidah bahasa baku itu kan mau tanda baca, tanda titik kah, tanda koma kah, tanda tanya kah, tanda seru. Kecuali itu tandanya tanda koma, tanda tanya dengan tanda seru. Itu pasti dipakai. Tapi yang lain itu jarang. Tanda di akhir ya, di akhir lari, jarang. Bahkan kita bisa menjumpai kita yang harus memberikan tanda. Maksudnya kita harus memberikan tanda ketika kita membaca. Contohnya ada puisi Toto Sudarto Bachtiar.
Ada larinya begininya. Ibu ketika aku pergi menasihati. Yang menasihati siapa? Yang menasihatinya siapa? Siapa menasihati? Ibu. Jadi harus paham kita. Harusnya kan ketika aku pergi itu kan anak kelima. Keterangan di tengah. Kalimat benarnya itu ibu menasihati ketika aku pergi. Tapi dia taruh di tengah. Ibu ketika aku pergi menasihati. Terkadang itu kita terjebak dalam memberikan intonasi. Karena tidak ada tanda baca. Nah, itulah yang perlu dipahami, bahwa karena sastra itu punya ragam sendiri. Ya, tentu bukan berarti sastrawan itu tanpa perhitungan, dia tetap bertanggung jawab dengan apa yang digunakannya. Jadi dia dalam aspek makna mungkin ada penekanannya. Gitu. Itulah dikatakan dalam teori stilistika. Artinya apa? Kita mengkaji aspek bahasanya saja. Ya, tinggal Anda pilih aspek bahasa yang mana yang Anda lihat.